Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku fikih ASN dan karyawan. Insya Allah kita akan melanjutkan terlebih dahulu dengan membaca penjelasan dari Al-Qurtubi mengenai perbedaan selisih waktu antara orang kaya dan orang miskin ketika masuk surga. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca dua hadis. Hadis yang pertama dari Abdullah bin Amr bin As, di mana Nabi SAW menyebutkan bahwa selisih masuk surga antara orang miskin di kalangan muhajirin dengan orang kaya di kalangan muhajirin, selisih masuk surganya adalah 40 tahun. Selisih masuk surga antara orang miskin muhajirin dengan kaya muhajirin adalah 40 tahun. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyebutkan bahwa selisih waktu masuk surga antara orang miskin di kalangan kaum muslimin dengan orang kaya di kalangan kaum muslimin adalah 500 tahun. Terus bagaimana kompromi hadis ini? Dua hadis ini tidaklah bertentangan. Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah, beliau memahami bahwa perbedaan ini kembali kepada perbedaan keadaan orang miskin dan orang kaya yang bersangkutan. Perbedaan ini kembali kepada perbedaan kondisi orang miskin dan orang kaya yang bersangkutan. Jika persaingan itu terjadi antar sesama muhajirin, yang mereka adalah manusia yang istimewa, sama-sama punya amal hijrah, maka selisihnya masuk surga antara miskin dan kaya terpaut 40 tahun. Sementara untuk selain muhajirin, maka selisih masuk surga terpaut 500 tahun. Sehingga antar sama kaum muslimin yang tidak punya amal hijrah sebagaimana amal hijrahnya para sahabat, selisih masuk surganya terpaut 500 tahun. Setengah hari di akhirat, yang itu sama dengan 500 tahun. Karena fi yaumin, dalam satu hari, kana miqdaruhu alfasana. Ya, itu setara dengan 1000 tahun. Masya Allah. Baik. Selanjutnya kita beralih kepada muqaddimah berikutnya yang menunjukkan pentingnya iman kepada akhirat. Yaitu pemahaman bahwa yang halal dihisab, yang haram diazab. Dan itulah karakter dunia. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Itulah karakter dunia. Karena semua akan kita pertanggungjawabkan. Harta yang halal akan dihisab, dan harta yang haram akan diazab. Tidak ada pilihan yang ketiga. Dengan memahami hal ini, Anda akan merasa heran ketika ada seorang muslim yang iri kepada orang lain karena kekayaannya. Berarti dia iri kepada orang yang hisabnya lebih lama. Sampai ada komentar sebagian ulama, orang yang berdoa kepada Allah memohon tambahan rizki yang banyak. Ya Allah, limpahkanlah rizki yang banyak untukku, berikanlah aku banyak rizki, berikanlah ini harta yang banyak, dan seterusnya. Memang ini bukan doa yang salah, dalam arti bukan doa yang dilarang dalam syariat. Namun dia berdoa seperti ini justru akan semakin membebani dirinya dengan beban hisab yang lebih panjang. Karena itu yang diminta oleh Nabi SAW bukan dari sisi kuantitas, tapi dari sisi kualitas. Rizki yang berkualitas itu bagaimana? Rizki yang berkah. Rizki yang berkualitas adalah rizki yang berkah. Sehingga cukup untuk kebutuhan beliau, keluarga beliau, dan tidak kekurangan.
Nabi SAW pernah memohon kepada Allah, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qutan. Ya Allah, jadikanlah rizkinya Muhammad dan keluarganya cukup untuk makan. Kemudian Nabi SAW juga mengajarkan dalam doa witir, wa barik lana fima a'tait, dan berkailah untuk kami apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehingga kita mohon keberkahan dari Allah atas semua yang Allah berikan untuk kita, baik berupa materi maupun yang Allah berikan berupa kesehatan fisik dan yang lainnya. Dan Nabi SAW ketika selesai salat subuh, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang tayyib. Tayyib artinya adalah yang halal plus. Sehingga tidak sebatas halal tapi juga tidak menimbulkan masalah di masyarakat, tidak menimbulkan masalah di sekitarnya. Itulah halal yang tayyib. Maka sebenarnya tentang permintaan rizki yang dilakukan oleh Nabi SAW itu lebih kepada memohon dari sisi kualitasnya, bukan kuantitas. Meskipun tidak dilarang ketika orang meminta kepada Allah Ta'ala kuantitas rizki yang banyak. Tapi akan lebih penting, lebih baik ketika kita mohon kepada Allah rizki yang berkah, rizki yang thayyib, sebagaimana permohonan Nabi SAW. Baik. Sehingga ketika ada orang yang dia iri kepada orang yang lebih kaya, berarti dia iri kepada orang yang hisabnya lebih lama. Dan tentu itu akan menjadi beban bagi kita. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah memberikan nasihat kepada istrinya, Ummu Darda. Wallahu alam apakah istri yang pertama atau yang kedua, karena Ummu Darda itu ada dua. Ada Ummu Darda Kubra dan Ummu Darda Sugra. Kalau Ummu Darda Kubra ini sahabat. Ummu Darda Kubra ini wanita tabi'in. Beliau menyampaikan sebuah nasihat, bahwa kita akan melakukan perjalanan yang sangat jauh. Dan kita butuh bekal berupa amal. Dan jangan membebani diri kita dengan sesuatu yang berat. Dan yang beliau maksud beban yang berat itu adalah fasilitas dunia. Orang akan bisa naik ke atas bukit yang terjal kalau dia tidak membawa beban yang berat di punggungnya. Tapi kalau dia bawa beban yang berat, kemudian dia naik ke atas bukit yang terjal, maka dia akan semakin kesulitan. Itu gambaran yang diberikan oleh Abu Darda ketika orang menuju akhirat. Perjalanan yang sangat panjang dan berliku, naik turun, kadang naik ke atas bukit yang terjal. Kalau orang terlalu banyak membawa beban dosa, beban interaksi dengan sesama yang gak beres, termasuk juga beban disebabkan karena hartanya yang melimpah, tapi dia tidak bisa ngatur dengan baik, harta yang tidak berkah, dan seterusnya. Itu justru akan menjadi penghalang dia untuk bisa semakin lancar atau bisa naik ke bukit yang terjal dengan sangat ringan. Ada sebuah pernyataan yang di sini saya kutip karena bagus sekali. Walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin walakinna idza mitna bu'ithna wa nas'alu ba'daha wa nus'alu, yang lebih tepat ya, wa nus'alu ba'daha an kulli syai'in. Andaikan setelah mati kita akan dibiarkan begitu saja. Dan itu keyakinan orang jahiliyah, jemaah. Karena mereka punya anggapan manusia tidak akan dibangkitkan. Bahkan mereka bersumpah, wa aqsamu jahda aimanihim la yab'atsullahu man yamut. Mereka bersumpah dengan sumpah yang serius, Allah tidak akan membangkitkan orang yang telah mati. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Bahkan mereka membuat permisalan, mereka membuat analogi. Tapi analogi itu analogi yang menyimpang. Dengan cara membawa tulang ke hadapan Nabi SAW,
Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Lalu dia mengatakan, siapa yang akan menghidupkan tulang ini kalau dia sudah jadi abu, sudah jadi tanah? Mereka beranggapan Allah Ta'ala gak mampu untuk itu. Maka Allah perintahkan kepada sang Nabi, Qul yuhyihal ansha'aha awwala marrah. Jawab, yang akan menghidupkannya adalah yang menciptakannya pertama kali, Allah Azza wa Jalla. Orang musyrikin punya keyakinan seperti itu. Sehingga bagi mereka, ketika orang berbuat dolim, berbuat semena-mena, melakukan tindakan jahat, dan seterusnya, mati, sudah selesai. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, kalau memang keyakinanmu itu benar, berarti sama dengan mengatakan Allah zalim. Kalau keyakinanmu itu benar, berarti sama dengan mengatakan Allah zalim. Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaihissallahu biahkamil hakimin. Mengapa mereka mendustakan mengapa mereka mendustakanmu wahai Muhammad setelah mendapatkan penjelasan darimu tentang keberadaan ad-din, hari kiamat? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu zat yang paling bijaksana, zat yang paling adil? Sehingga keberadaan akhirat adalah bukti keadilan Allah. Karena kalau tidak ada akhirat, Allah zalim. Kok bisa Pak kita bisa sebut demikian? Apakah keadilan di dunia ini sudah ditegakkan sempurna? Ada nggak orang salah yang sampai mati dia nggak dihukum? Banyak. Banyak orang zalim ya, yang dia sampai mati nggak pernah dapat hukuman. Perdana Menteri Israel misalnya. Perdana Menteri Israel siapa yang dia nggak membunuh kaum muslimin? Presiden Amerika yang dia punya banyak masalah dengan kaum muslimin dari satu waktu ke waktu yang lain, dari satu presiden ke presiden yang lain. Hampir semuanya punya masalah dengan kaum muslimin. Dan dia aman-aman saja di negaranya. Nggak ada kaum muslimin yang memberikan hukuman baginya. Dia punya masalah di sini, punya masalah di sini. Bisa jadi misalnya pendeta yang membantai kaum muslimin di Burma, di Myanmar, dia aman-aman saja, dilindungi oleh negaranya. Kemudian seperti ini, kemudian tidak ada balasan, tidak ada hukuman di akhirat. Itu sama dengan mengatakan Allah zalim. Makanya orang yang mendustakan keberadaan akhirat disebut oleh Allah Ta'ala, ini bertentangan dengan prinsip dan keyakinan bahwasanya Allah Ta'ala adalah zat yang maha bijaksana. Ya. Sehingga kalau kita begitu mati dibiarkan begitu saja, lakanal mautu rahata kulli syai', lakanal mautu rahata kulli hayyin, tentu kematian akan menjadi tempat istirahat bagi setiap orang yang hidup. Karena hidup ini melelahkan. Hidup ini capek. Siapapun manusia pasti merasakannya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sungguh kalian itu betul-betul lelah menuju Rabbmu. Famulaqi, sampai kalian ketemu Allah. Artinya sampai kalian mati. Sehingga siapapun akan kelelahan. Manusia tidak akan bisa lepas dari yang namanya musibah. Kalaupun dia barangkali bisa lepas dari musibah fisik misalnya, dijaga betul jangan sampai orang ini keluar rumah, jangan sampai mengalami kecelakaan, mungkin itu bisa disuasanakan. Tapi dia tidak bisa hilang dari musibah hati, sakit hati, pusing, bingung, stres, dan aneka bentuk penyakit-penyakit hati yang lainnya. Bagian dari sunnatullah dalam kehidupan di dunia, nikmat pasti bercampur musibah. Siapa sih orang yang paling kaya di dunia ini? Siapa orang yang paling punya kedudukan tinggi di dunia ini? Ya, anggap misalnya, siapa yang paling kaya? Bill Gates misalnya. Bill Gates itu kira-kira sakit hati enggak? Pernah sakit hati enggak? Di negara sana softwarenya dipakai, dibajak. Di sini dibajak. Kira-kira orangnya kepikiran nggak ya? Itu kan sampai ada
eh, patroli gitu ya. Pernah di kampus di UGM, di KPTU, di bawah KPTU ya. Jadi ada beberapa orang yang dia sweeping, ya. Laptop-laptop yang dibuka itu dicek. Apakah ini Windows-nya bajakan ataukah asli? Saya kira mungkin orang ini akan pernah berpikir, merasa sedih ketika karyanya dibaca. Jadi semua orang pasti akan mengalami yang namanya musibah. Kalau nggak musibah fisik, musibah batin. Walakinna idza mitna bu'itsna. Namun begitu ketika kita mati, setelah kita mati kita akan dibangkitkan. Wa nus'alu ba'daha an kulli syai'in. Dan kita akan ditanya oleh Allah tentang segala sesuatu. Wa nus'alu ba'daha an kulli syai'. Kita akan ditanya oleh Allah tentang segala sesuatu. Selanjutnya kami berharap Anda memiliki jawaban yang seragam ketika ditanya, mengapa Anda meninggalkan hal yang haram? Jawabannya tolong seragam ya. Karena kami sadar akhirat. Pak, kenapa kok meninggalkan riba? Karena kami sadar akhirat. Kenapa Bapak meninggalkan harta haram? Karena kami sadar akhirat. Saya berharap ini dijadikan sebagai jawaban yang paling utama kenapa kita meninggalkan sesuatu yang dilarang. Mas, saya takut nanti harta saya cepat habis. Saya takut nanti anak saya sakit-sakitan. Sejak saya resign dari bank itu Masya Allah, Alhamdulillah sudah jarang sakit. Waktu saya kerja di bank ya, anak sakit-sakitan, kadang saya juga sakit-sakitan, istri sakit-sakitan, bolak-balik masuk rumah sakit. Sehingga sangat mengganggu kehidupannya. Bisa jadi dia bisa mengklaim ke asuransi, tapi bolak-balik masuk rumah sakit. Lebih nikmat sehat, orang bisa menikmati udara segar, kumpul bersama kawan, beraktivitas dengan normal, beribadah kepada Allah dengan sehat. Daripada ada orang yang fasilitas kesehatannya terjamin. Pokoknya Bapak kalau mau di rumah sakit minimal ya, biaya 10 juta di cover. Kalau di bawah itu nggak di cover. Akhirnya cuman batuk, periksa di rumah sakit, Pak, mondok ya? Insya Allah. Ngamar dia, masuk kamar. Cuman berharap agar bisa naik biayanya jadi 12 juta. 3 hari pulang. Subhanallah. Apa nikmatnya di situ? Sampai ada ungkapan yang mengatakan, ya, tikar yang digelar di lantai itu lebih nyaman dibandingkan bed rumah sakit. Ya, penuh dengan selang. Di sini selang, di sana selang. Lebih enak tikar yang digelar di gardu. Orang bisa tidur, semeriwing angin, suasana segar. Baik, kembali ke sini. Jadi, kenapa kita harus meninggalkan hal yang haram? Jawabannya satu, yaitu karena kita sadar akhirat. Nah, selanjutnya, ini silahkan Anda ucapkan dalam hati ya. Terutama bagi Anda yang begitu berat untuk meninggalkan sesuatu yang haram, berat untuk meninggalkan sogok, berat untuk meninggalkan pungli, berat untuk tidak minta gratifikasi. Aku akan mati dan aku akan dihisab. Kezaliman tidak akan dilupakan hingga semuanya diselesaikan. Nah, kemudian muncul syubhat. Yang ini menjadi pemahaman yang menyesatkan di kalangan masyarakat. Saya tidak hanya berbicara khusus untuk aparat, tapi berlaku untuk semua kalangan masyarakat yang mereka masih bertahan di dunia yang haram. Pemahaman menyimpang ini tentang harta haram yang menyebabkan mereka tidak merasa takut ketika mengambil harta haram. Berikut di antaranya. Yang pertama, yang penting sholat mas, banyak ibadah, beres. Seorang anggota DPR
yang sering makan suap menyampaikan prinsip hidupnya bahwa semua bentuk pelanggaran suap, pungli, korupsi, dan seterusnya bisa ditutupi dosanya dengan sholat dan tahajud. Dan orangnya memang rajin sholat, rajin tahajud. Bahkan kadang puasa sunnah. Orangnya. Dan saya kenal orang ini melalui teman saya yang bercerita tentang keberadaan orang ini. Jadi dia anggota DPR bertahun-tahun nggak ganti-ganti ya. Lebih dari 10 tahun katanya. Dan rajin sholat, rajin tahajud. Tapi kebiasaannya sangat jelek. Hampir semua perizinan buka usaha mampir ke orang ini. Teman saya bercerita ketika main ke sana, dalam sekali waktu itu datang dari mall A, datang dari toko B, datang dari perusahaan C. Ya tentu datang tidak cuma bawa gedang kan ya. Niki monggo gorengan, gedang goreng. Yang dibawa mentahannya, Pak. Mentahannya. Jadi amplop, Masya Allah. Yang penting sholat, rajin ibadah, tahajud, kabeh beres. Itu prinsipnya. Ini prinsipnya. Dan semacam ini juga banyak ya, dimiliki oleh sebagian orang. Sampai menurut dia, nanti kalaupun saya mendapatkan harta yang secara naluri itu memalukan, makanya dia nggak mau itu dibuat terang-terangan. Nanti tolong main ke rumah ya. Tolong main ke rumah. Itu sudah mengisyaratkan izin akan segera turun. Kalau sudah ada isyarat, tolong nanti main ke rumah ya. Berarti apa? Izin usaha akan segera turun. Tapi dia punya keyakinan. Mas, nanti nek gawe umroh kan ya, terus hilang tuh mas. Kalau dipakai untuk perjalanan umroh atau haji, dosanya hilang. Ada juga ini cerita dari Pak D ya. Jadi beliau punya usaha supplier ikan. Kemudian penampungnya ini yang diberi ikan untuk dijualkan itu Masya Allah. Nunggaknya itu bisa sekian bulan. Dan tidak cuma dari satu orang, dari banyak supplier. Pengepul ikan tuh dia. Sing penting ki sholat, rajin ngibadah, tahajud, kabeh beres. Saya mendengar kalimat ini dari salah satu rekan kontraktor. Dia menyampaikan ucapan salah satu anggota DPRD yang menurutnya semua pelanggaran masalah dana negara bisa selesai dengan sholat dan tahajud. Ya. Dan ini pemahaman yang menyesatkan. Pengalaman yang sama, saya pernah menyampaikan kajian tentang muamalah pegawai di sebuah instansi pemerintahan. Saya sampaikan tentang bahaya mengambil dana negara, uang haram, dan sejenisnya. Karena semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Hingga suasana kajian jadi sedikit tegang. Selesai kajian, moderator menyampaikan, yang penting itu menjaga ibadah, melaksanakan sholat, tahajud, puasa. Insya Allah semuanya masuk surga. Jangan lupa sedekah. Amin, amin. Bareng amin, ya sudah. Mentah semua yang tadi saya sampaikan. Jadi beban dosa yang awalnya itu muncul tiba-tiba hilang. Udahlah santai, yang penting kok disolati, ditajuti. Subhanallah. Mereka bersembunyi di balik ibadah untuk bermaksiat. Sungguh ini adalah prinsip yang sangat menyimpang dan harus diluruskan. Tolong sampaikan ini kepada siapapun yang punya anggapan demikian. Pak, saya itu dijaga oleh kiai. Sing jaga jenengan niku sinten? Yang jaga Anda itu siapa? Kok bisa dia jaga? Wong masing-masing nanti akan mempertanggungjawabkan menjalani hisab sendiri-sendiri. Sholat tahajud, puasa, itu adalah semua ibadah yang sifatnya pribadi. Sementara pelanggaran mengambil harta negara, uang rakyat, atau harta haram yang lainnya, termasuk ketika ada karyawan yang korupsi, atau ada orang yang mengambil riba, itu adalah pelanggaran sosial yang bernilai dosa.
dan kezaliman tidak akan terlupakan. Pasti nanti akan dia pertanggungjawabkan di akhirat. Coba kita simak hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala rajulun, ada orang yang mengatakan, "Ya Rasulullah, inna fulana yudhkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha, ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha." Qala hiya finnar. Ya Rasulullah, ada seorang wanita, dia itu rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Sudah, semua bentuk ibadah yang tadi disebutkan ada di sini. Semua bentuk ibadah yang tadi disebutkan dalam pemahaman yang menyesatkan tadi ada di sini. Ghaira annaha tu'dhi jiranaha. Tapi orang ini suka menyakiti tetangganya. Ya. Kalau ngomong nyelekit, kalau bicara bikin hati orang lain panas, sama tetangganya nggak baik, sukanya memusuhi. Ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Dan pelanggarannya itu menyakiti tetangga dengan lisan, bukan ngambil harta orang, dengan lisan. Qala, kata Nabi SAW, hiya finnar. Wanita kayak gini nyemplung neraka. Wanita kayak gini masuk neraka. Loh, itu kan karena dia nggak bisa jaga lisan, Pak. Kalau saya bisa jaga lisan, sholat, tahajud, puasa, harus jaga lisan. Ya. Kalau masalah kayak gini itu urusan belakangan. Terus apa bedanya, Pak? Pakai oli samping, oli mesin. Itu kan ngambil harta orang. Dan ngambil harta orang tetap haram. La ilaha illallah. Sekalipun orang itu rajin ibadah, namun ketika dia mengambil hak orang lain, dia terancam neraka. Sekalipun orang itu rajin ibadah, ketika dia suka mengambil hak orang lain, dia akan terancam dengan neraka. Waliyadzubillah. Mohon dijaga jamaah. Kita hati-hati jangan sampai melukai perasaan orang lain tanpa sadar. Ya. Sementara kita merasa saya punya jasa besar, saya punya amal banyak, dia akan jadi orang yang muflis, bangkrut di akhirat. Sebagaimana yang pernah disebutkan oleh Nabi SAW, Al-muflisu fi ummati may ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa zakatin wa jihadin wa siyamin. Orang yang bangkrut di kalangan umatku di hari kiamat adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, sedekah, zakat, puasa, dan seterusnya. Sehingga orang ini amalnya diterima oleh Allah Ta'ala. Dia banyak membawa pahala amal-amal saleh. Wa qad dzalama hadza wa syatama hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza. Tapi dulu ketika di dunia dia pernah menzalimi si A, mencemarkan nama baik si B, mengambil hartanya si D, bahkan menumpahkan darahnya si E. Maka semuanya berebut untuk mendapatkan amal dari orang ini. Karena tidak akan ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sekarang kita beralih kepada pemahaman menyesatkan yang kedua. Yang ini tidak kalah bahaya dibandingkan yang pertama. Pemahaman yang kedua adalah yang haram bisa jadi halal jika dizakati. Masya Allah. Kok enak ya? Coba kita baca. Beberapa orang meyakini bahwa harta haram jika dizakati akan berubah jadi halal. Alasan mereka harta haram itu kotor. Dan dia tahu. Makanya ketika menerima itu dilakukan rahasia. Dan selesai menerima nggak pernah cerita. Karena dia malu. Pernah ada satu orang yang jamaah ya. Ini jamaah akrab. Kemudian saya tanya. Saya penasaran pengen kenal aja lebih dekat. Bapak kerja di dinas apa? Kemudian beliau menjawab, saya bukan PNS Pak. Saya bukan PNS. Oh Masya Allah. Swasta Pak ya. Lembaga unit usahanya apa Pak? Lama beliau jawab. Lalu akhir-akhir ketika mau pulang beliau jawab,
Saya di bank. Masya Allah. Jadi dia itu malu untuk menjawab kerja di bank itu malu. Sejak saat itu jadinya semakin tidak akrab. Saya juga kenapa kok kepo kayak. Jadi awalnya kita akrab biasa. Sama-sama jamaah masjid. Ketika saya masih ngontrak ya. Di masjid itu ketemu beliau dan karena sering sholat bareng ya kepo gitu ya. Ngapain kok kepo? Jadinya begitu tahu di bank kita jadi jaga jarak. Nah, sehingga saya yakin orang itu secara naluri tahu kalau pekerjaannya ini adalah pekerjaan yang bermasalah. Sedangkan zakat berfungsi menyucikan harta. Setelah dizakati, harta akan menjadi suci dan halal. Setelah dizakati, harta akan menjadi suci dan halal. Tolong jangan dipotong nih ya video ini, bahaya. Demikianlah pemahaman menyimpang yang berkembang. Jadi kalimat tadi adalah saya menyampaikan pemahaman yang menyimpang di masyarakat. Yang memprihatinkan, ternyata logika ini tidak hanya dalam dataran teori, tapi hingga menjadi praktek. Ada salah satu penanya di konsultasisyariat.com yang pernah mengingatkan temannya agar keluar dari bank riba. Namun dia mengelak dan beralasan tidak masalah berpenghasilan riba, toh nanti kalau sudah dizakati jadi halal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Setan membisikkan. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Setan membisikkan kalimat menipu ya, untuk mempertahankan manusia agar selalu berada di jalan maksiat. Sehingga setan menghiasi seolah-olah bahwasanya ini akan menjadi hilang konsekuensinya gara-gara sudah dizakati. Loh, fungsi zakat kan demikian toh Pak. Apa fungsi zakat? Mensucikan harta. Masya Allah. Berarti kalau harta itu haram ketika dizakati jadi suci. Karena fungsi zakat adalah mensucikan harta. Nah, bagian penting yang perlu kita sadari. Tidak ada kemaksiatan di alam ini yang dilakukan tanpa alasan. Orang yang ngerokok itu sudah berkali-kali diingatkan. Ya, sampai bebal mengingatkan orang yang ngerokok ya. Tapi mereka beralasan ini. Sehingga sebenarnya rokok itu tidak perlu diperdebatkan. Sudah, itu masalah hidayah. Sudah. Masalah hidayah. Orang dapat hidayah pasti dia tidak akan ngerokok. Kalau belum dapat hidayah, dia akan masih bertahan. Ketika Allah mengharamkan bangkai, orang-orang musyrik beralasan, bagaimana mungkin bangkai yang disembelih oleh Allah diharamkan? Sementara hewan yang kalian sembelih sendiri kalian halalkan. Jadi saat kaum muslimin tuh anti bangkai, kami nggak mau makan bangkai. Orang musyrik beralasan, hewan itu mati lalu jadi bangkai. Atas takdir siapa? Allah. Berarti Allah yang nyembelih. Ini kambing kau yang sembelih, mati dia. Kenapa justru kau makan sembilan kamu, sembilan Allah tidak kau makan? Alasan siapa? Orang musyrikin. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an di surat apa? Di Al-An'am kalau tidak salah. Ata'tumuhum, coba kita buka. Ada di surat Al-An'am ayat 121. Al-An'am 121 Allah berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq." Janganlah kalian makan binatang yang tidak disembelih, yang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah. Wa innahu lafisq. Dan itu adalah binatang fasik, hewan fasik. Karena dia bangkai, artinya tidak boleh untuk dikonsumsi. Lalu Allah katakan, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Sesungguhnya setan itu mewahyukan kepada kekasih-kekasihnya, teman-temannya, liyujadilukum, untuk mendebat kalian. Untuk mendebat kalian wahai kaum muslimin. Dan itu bentuknya tadi ya. Jadi setan membisikkan.
Setan membisikkan. Bangkai itu kan Allah yang menyembelih. Kenapa kok diharamkan? Ini kambing disembelih manusia malah dihalalkan. Di sebuah kompleks kos-kosan orang Indonesia Timur, beberapa anak kos menangkapi ayam tetangga dan menyembelihnya. Ketika diminta tanggung jawab, mereka beralasan, ini kan milik Tuhan. Dan Tuhan ciptakan ini untuk dinikmati bersama. Mengapa kamu larang? Dan ini kisah nyata ya. Di Jogja. Sehingga kadang ngambil buah-buahan milik tetangganya, kadang nangkap ayam, disembelih, dimakan. Ini kan milik Tuhan. Ketika orang dilarang onani, mereka beralasan, onani itu menyehatkan organ reproduksi. Karena jika tidak dibuang, akan menjadi tumpukan sperma yang membahayakan badan. Ketika khamr diharamkan, mereka beralasan, khamr bisa menghangatkan badan. Bisa untuk jamu. Ketika nonton porno dilarang, mereka beralasan, ini untuk berbagi cara fantasi, menyegarkan kehidupan rumah tangga. Ketika syirik dilarang, mereka keluar-keluar, ini bagian dari kearifan lokal yang selayaknya kita pertahankan dan kita lestarikan. Ketika mereka dilarang mencari penghasilan yang haram, mereka beralasan, nanti kalau sudah dizakati kan jadi halal. Sama semua ini jemaah. Sama semua tipenya. Setan membisikkan kepada orang yang berbuat maksiat untuk bertahan dalam kemaksiatan itu, ghurura, dengan kalimat-kalimat yang menipu. Makanya yang semacam ini kadang tidak perlu didebat, dah biarin aja. Karena sudah jelas tidak masuk akal. Sehingga mereka semuanya pasti beralasan. Dan masih ada sejuta alasan yang lainnya sebagai pembelaan terhadap maksiat. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinn yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu punya musuh, setan dari kalangan manusia dan jin. Dan ini bukti bahwasanya setan itu sifat. Maka Allah sebut syayatinal insi, setan dari kalangan manusia dan jin. Mereka saling membisikkan kalimat-kalimat yang indah, zukhrufal qaul, ghurura, tapi menipu. Tapi menipu. Asuransi itu ada dalilnya dalam Quran. Menabung untuk dapat bunga itu ada dalilnya dalam Al-Quran. Jadi bilangnya ada dalilnya dalam Al-Quran. Ya. Pada saat debat antara Ibnu Abbas dengan orang Khawarij, Ibnu Abbas datang. Pada saat Ibnu Abbas mau berangkat menemui orang Khawarij, Ali itu sudah melarang. Kamu nanti dibunuh. Apa jawab Ibnu Abbas? Insya Allah tidak. Mereka tidak berani menggangguku. Karena Ibnu Abbas ulama kibar dan dihormati banyak orang. Datanglah Ibnu Abbas ke tengah kampung Khawarij yang jumlah mereka ribuan. Dikumpulkan mereka semua. Lalu Ibnu Abbas tanya kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian mengkafirkan Ali bin Abi Thalib? Mengkafirkan sepupu Nabi SAW dan menantu beliau. Lalu mereka rembukan, kemudian mereka mengatakan, tiga hal. Tiga hal yang menyebabkan kami mengkafirkan Ali. Disebutkan, 1, 2, 3. Dan semuanya pakai ayat. Semuanya pakai ayat. Pakai Al-Quran. Selesai mereka menyampaikan tiga hal, Ibnu Abbas tanya lagi. Hanya ini? Tiga ini? Jawab mereka, iya hanya tiga ini. Baik, dengarkan. Lalu dibantah oleh Ibnu Abbas, satu demi satu. Saya tulis cerita ini di dialog dengan Khawarij di web konsultasisyariah.com. Debat antara Ibnu Abbas dengan Khawarij. Satu demi satu dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Sehingga Masya Allah, Al-Quran dipakai untuk mengkafirkan sahabat. Karena mereka ditipu oleh setan. Walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Kalau Rabbmu berkehendak, mereka tidak akan melakukan seperti itu. Biarkan saja apa yang mereka ucapkan dan wa ma yaftarun, dan apa yang mereka dustakan, kedustaan yang mereka buat. Ada di surat Al-An'am. Maka para ulama menyebut bisikan-bisikan ini sebagai syubhat. Antara sama setan membisikkan kalimat-kalimat penyimpangan, itu adalah syubhat.
yaitu alasan yang merusak pemikiran manusia sehingga mereka bisa menikmati maksiat tanpa merasa terbebani dengan dosa. Ya. Bertahan dalam maksiat tanpa terbebani dengan dosa. Loh, ini kan sebagai ucapan terima kasih. Masa gratifikasi dilarang? Ya bagi hasil lah, bagi hasil. Ya, mau disebut bagi hasil, mau disebut ucapan terima kasih, gratifikasi adalah ghulul, harta haram, khianat yang nanti akan dipikul di akhirat. Tapi dia punya sejuta alasan untuk mempertahankan itu. Baik, kita fokus kembali kepada masalah zakat dan harta haram. Allah menyatakan bahwasanya fungsi zakat adalah menyucikan harta dan menyucikan jiwa orang yang menunaikannya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu bisa membersihkan dan menyucikan mereka. Dan kita memahami suatu benda bisa dibersihkan dan disucikan jika asal benda itu adalah suci. Begitu ya. Sebuah benda bisa disucikan dan dibersihkan jika asal benda itu adalah suci, kemudian dia kecampur sedikit kotoran. Maka bagian kotoran ini yang bisa kita bersihkan, sisanya kembali suci. Berbeda dengan benda yang sejak awal kotor. Maka dia sumber kotoran. Dibersihkan dengan cara apapun tetap kotor. Ini mohon maaf saya kasih ilustrasi yang barangkali jorok. Tinja kering. Meskipun dibersihkan dengan cara dipadetin dulu ya. Tinja kering dipadetin. Kemudian dipres sampai padat. Setelah itu digosok. Sampai mengkilap. Sudah? Ini Masya Allah, ini bersih sekali sampai mengkilap. Jadi kayak batu akik gitu ya. Najis atau tidak? Tetap najis. Karena tinja seluruhnya adalah najis, bahkan sumber najis. Sehingga treatment apapun tidak akan mengubahnya menjadi suci. Karena dia sumber najis. Air kencing misalnya, digodok. Pak, ini kami pastikan bakteri semuanya mati. Direbus berapa derajat mas? 300 derajat. Oh Masya Allah. Kok nggak habis-habis? Ya ketika menguap tak jok lagi. Ditambah lagi. Sudah. Ini kalaupun sudah digodok, kira-kira jadi suci enggak? Tidak. Kenapa? Sumber najis. Harta haram seluruhnya adalah kotoran. Dan ini sumber kotoran. Jika dicampur dengan harta halal, justru mengotori harta yang halal itu. Karena itulah zakat dari harta haram tidak diterima. Karena itu sumber kotoran. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala shadaqatun min ghulul." Salat tidak akan diterima tanpa bersuci dan tidak pula sedekah dari harta gulul, yaitu harta haram, harta khianat. Sehingga dalam hadis ini Nabi SAW menegaskan bahwa zakat dari harta haram ditolak, tidak diterima, batal. Ya. Maka percuma keyakinan tadi ya, sesuatu yang haram kalau kemudian dizakati maka jadi suci, padahal tidak diterima sebagai zakat. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa menjadi kajian yang bermanfaat. Dan sampaikan kepada masyarakat yang masih bergelimang dengan harta yang haram. Ingatkan bahwasannya keberadaan harta haram itu ketika dizakati tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada. Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Primary School adalah sekolah penghafal Al-Quran tingkat SD di bawah Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Aminur Bait Hafidahullah di Sleman, Yogyakarta. Saat ini, pembangunan Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Primary School tahap pertama telah mencapai penyelesaian lantai 3
dan lantai atap gedung. Kebutuhan dana untuk penyelesaian tahap pertama sebesar Rp346.495.000. Kami mengajak kepada kaum muslimin untuk bekerja sama dalam mencetak generasi Qur'ani yang berakidah sohihah dan berakhlakul karimah dengan memberikan donasi terhadap pembangunan sekolah ini. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian dengan balasan yang lebih baik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasalam. أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Alhamdulillah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ustaz, saya mau bertanya. Saya kan sedang membangun rumah. Membangun rumah itu wajib ada IMB. Ya. Ya. Lalu saya daftar online mengenai persyaratan. Saya tujukan dulu kepada yang Ustaz, maaf ini feedback ya, jadi suaranya kok gini. Lancar, suara Ibu jelas. Silakan. Oh, di saya feedback. Baik. Ya. Mungkin bisa di mute. Ya. Oh ya, baik. Televisinya bisa di mute. Baik, silakan. Ya, saya mendaftar IMB secara online karena syaratnya seperti itu. Lalu keesokan harinya saya di WhatsApp oleh petugas kecamatan. Tapi katanya petugas kecamatan, saya tidak bisa memproses IMB tersebut karena ada kekurangan data. Padahal syarat-syarat itu sudah saya penuhi. Gitu. Terus habis itu akhirnya saya datang ke kecamatan. Setelah saya datang ke kecamatan, petugas kecamatan bilang, oh nggak bisa, ini harus lewat online gitu. Nah, akhirnya beberapa hari kemudian datang ke rumah saya yang sedang dibangun surat survei lapangan. Nah, surat survei lapangan itu menyuruh saya untuk datang ke lantai sekian pada jam sekian kepada bapak ini begitu. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana sikap saya yang harus saya lakukan untuk untuk mendapatkan IMB ini, karena saya juga belum punya IMB, tapi saya sudah bongkar gitu. Jadi sebenarnya saya juga belum punya syarat yang diwajibkan itu. Tapi di satu sisi, saya tahu saya akan diperas oleh petugas kecamatan tersebut. Nah, bagaimana sikap saya seharusnya? Apakah saya harus mendatangi atau saya diamkan saja, Ustaz? Gitu. Saya bingung sekali ini. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau Anda bertanya tentang bagaimana cara mengurus IMB, saya tidak tahu ya. Mungkin Anda bisa tanya kepada notaris atau orang yang biasa ngurusi IMB, karena saya tidak punya pengalaman tentang itu. Biasanya kalau saya pribadi, untuk rumah saya IMB sudah diberikan oleh pihak developer. Jadi saya tidak ngurusi IMB. Kalau ada indikasi bahasanya kayaknya ini mau diperas, ya, mau diambil sesuatu, ya jangan dikasih. Dan Anda ikuti saja sesuai prosedur. Jadi setiap kali ada panggilan, tolong menghadap ini. Yang pertama ditanyakan adalah SOP-nya bagaimana, prosedurnya seperti apa. Sehingga semuanya terukur. Tolong mana yang kurang. Dan ini nih mohon diperhatikan ya. Kalau Anda mengajukan sesuatu dalam bentuk lampiran data ya, misalnya, nanti tolong ditaruh di satu map ya. Dikumpulkan satu map, kemudian distorkan ke meja A. Ya, taruh di meja A. Ditungguin. Tolong diperiksa kurangnya mana. Jangan pergi sebelum ditunjukkan apa saja kekurangannya. Saya punya pengalaman ini. Dan
masih saya ingat sampai sekarang. Wallahu alam. Allah masih berat bagi saya untuk memaafkan orang ini. Masih berat bagi saya untuk memaafkan orang ini. Jadi waktu itu saya ngurus surat pindah ya. Kemudian di meja yang sudah disebutkan, diterima orangnya, kemudian dikasih catatan, ini mas kurang A. Pulang saya balik. Tak lengkapi A, besok lagi datang lagi. Diperiksa lagi, kurang B. Pulang saya. Mungkin 3 atau 4 kali. Kurang C, kurang D. Oh, orang ini. Sudah, setelah itu saya nggak ngurusi lagi. Jadi memang kadang ada model aparat yang seperti itu. Dan nanti kita akan baca di buku ASN. Aparat yang suka bikin repot orang. Bacakan hadisnya di hadapannya. Kalau memang dia adalah seorang mukmin, ingatkan tentang akhirat. Sehingga ikuti saja prosedur yang berlaku. Dan kalau dia tahu ini akan mengikuti prosedur yang berlaku, biasanya akan dipersulit. Kenapa? Nggak ada keuntungan yang bisa dia dapatkan. Model orang-orang seperti ini. Sehingga tinggal sabar-sabaran saja. Saya yakin dia sendiri juga berharap, kenapa ibu ini nggak ngasih gitu ya. Dia sudah berharap seperti itu. Kok sabar banget ibu ini. Bolak-balik datang sabar banget. Dia sendiri juga sabar menanti. Kapan dikasih? Jadi tinggal masalah sabar-sabaran saja. Cuman Anda kan jadinya lebih repot. Nah, di posisi ini ikuti saja prosedur. Kalau emang terlalu rumit dan ada indikasi kayaknya mau diperas atau mau diminta, sudah nggak usah diurus. Nggak usah diurus, biarkan saja. Sehingga dia nggak punya harapan untuk bisa mendapatkan sesuatu. Kadang ada beberapa aparat ya yang mungkin perlu kita kasih pendidikan seperti ini. Kalau ngomong di depan, ya, Pak, kalau emang mau sesuatu, sampaikan. Dia marah. Kamu suudzon kepada saya. Dan indikatornya sangat jelas. Kalau emang nggak mau sesuatu, kenapa dibuat sulit? Dia marah. Disebut suudzon lah. Disebut kamu sudah nuduh saya. Nuduh gimana? Kalau memang tidak ada peluang seperti itu, jelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Bahkan saya pernah minta kepada salah satu aparat desa. Ada banyak sekali orang yang mau ngurusi administrasi kependudukan ya. Baik KK, kemudian KTP atau apa. Tapi masyarakat tuh enggak tahu apa saja yang harus dipenuhi syarat administrasi. Ini di kampung. Bapak bisa nggak ngasih sosialisasi seperti itu? Tertulis, tempel di gardu kampung atau di masjid. Sehingga orang punya gambaran, nggak bolak-balik. Akhirnya karena masyarakat itu merasa repot, selalu titip orang kan. Kalau sudah titip, alamat pasti ada sogok. Nggak mungkin tanpa sogok. Biasanya kalau melalui si A ini lancar melalui si A. Tapi biayanya itu dibengkain. Bengkaknya itu adalah untuk nyogok orang tadi. Nah, kita sangat berharap semoga kebiasaan jahat seperti ini segera berakhir di Indonesia ya. Dan tahap demi tahap kita menyampaikan itu. Buku fikih ASN salah satu fungsinya adalah untuk mengajarkan masyarakat demikian. Jadi betul-betul kita ingin, mari kita selamatkan bangsa kita. Membersihkan orang-orang yang punya watak jahat seperti ini, tahap demi tahap. Bukan menyingkirkan mereka, mari kita ubah mereka jadi orang yang lebih baik. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suami saya punya usaha jasa servis HP. Sebagai contoh kasus, ada orang servis HP Samsung dengan kerusakan LCD pecah. LCD pecah. Iya. Suami saya menawarkan kertas MPU original Samsung. Tetapi konsumen tersebut tidak mau karena harganya mahal. Konsumen tersebut mintanya kertas yang KW, bukan dari orinya Samsung. Apakah suami saya boleh memasang LCD KW tersebut, Ustaz? KW ini mereknya apa, Bu? Tidak bermerek. Tidak bermerek. Hanya plastik saja. Tidak bermerek ya? Iya. Baik. Karena saya pernah dengar bahwa minum barang KW itu tidak boleh.
Baik, Dan rata-rata semua spare part HP kebanyakan KW, tidak ada mereknya. baik. Yang punya spare part ori hanya di service center. Baik, cukup Ibu. Nah. Baik. Yang kami pahami, istilah KW itu berlaku jika dia meniru merek, ya. Sehingga bukan buatan Samsung dikasih merek Samsung. Bukan buatan apa misalnya Vivo dikasih merek Vivo. Ya. Nah itu yang dimaksud KW. Tapi kalau tidak bermerek, semua orang punya hak untuk membuat produk selama produk itu tidak dipatenkan unsurnya. Karena yang saya tahu paten itu merek dagang, mereknya yang dipatenkan. Sehingga kalau buatan rumah tangga, buatan A, tapi pakai mereknya B, nah itu pelanggaran. Dan tidak boleh, itu kedoliman. Tapi kalau barang itu tidak bermerek, Anda buat, ini apa ini namanya apa ini? Sarung HP ya? Hah? Soft case, Anda buat soft case. Ini ada yang bawaan HP, beli HP ada soft case-nya. Ada yang tidak bermerek. Kemudian dikasih merek abal-abal ya. Sah-sah saja. Karena semua orang boleh untuk membuat produk pelengkap apapun dari produk yang lain. Meskipun tidak bermerek. Sehingga saya kira tadi ya, suami Anda menawarkan yang bermerek, tapi karena mahal, konsumen tidak mau, lalu minta yang tidak bermerek, silakan dilayani, karena tidak bermerek ini tidak melanggar hak orang lain. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Bapak. Mau nanya nih Ustaz. Saya kan ada beberapa talan seperti kebun sawit, rumah yang saya sewakan, terus ada mobil. Apakah ada kewajiban zakat untuk saya, Ustaz? Ada yang diperjualbelikan, Mbak? Nggak ada, Ustaz. Baik. Cukup, Bapak? Untuk rumahnya saya sewakan per bulannya gitu, Ustaz. Baik. Tapi untuk kebutuhan hari-hari mungkin setiap bulannya mungkin adalah 3 jutaan gitu, Ustaz. Baik. Dari penghasilan rutin saya terus. Itu dari kebun sawit Ya, dan sewa rumah ya? sewa rumah. Itu udah apa, Ustaz? Gajinya pun di situ juga, Ustaz, gaji bulanan saya. Oh, Bapak bekerja dapat gaji. Ya, Ustaz. Baik. Barakallahu. Ustaz. Baik. Semua yang tadi Bapak sebutkan karena bukan barang dagangan, maka tidak termasuk sebagai komponen zakat. Sehingga rumah pribadi, tanah, kebun sawit, mobil, lalu Bapak punya rumah yang disewakan, ini semuanya bukan termasuk komponen zakat, sehingga tidak wajib dizakati. Terus yang dizakati yang mana? Yang dizakati adalah hasilnya. Yang dizakati hasilnya. Bapak menerima sewa dari rumah tadi, kebun sawit menghasilkan, nah hasilnya setelah dijual dalam bentuk uang itulah yang dizakati. Jika uang itu mencapai nisab, nisabnya adalah kurang lebih 70 juta. Lebih ya, 76 juta sekarang. Dari 85 gram emas dikalikan harga emas sekarang. Taib. Jadi nanti uang yang Bapak punya, tabungan yang Bapak punya, jadi yang dizakati, coba transition, adalah tabungan. Kalau tabungan Bapak sudah mencapai nisab, nisabnya 85 gram emas, ya sekitar ya, ekuivalen sekitar 76 atau 77. Ya saya genapkan aja 76 juta. 76 juta. Tabungannya 76 juta berarti sudah nisab. Anda punya kewajiban zakat. Zakatnya kapan? Setelah berlalu selama 1 tahun. Mengendap selama 1 tahun.
Kalau 1 tahun nggak berkurang dari nilai nisab ini, maka Bapak wajib mengeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ASN, suami juga ASN. Keuangan kami sejak awal digabung untuk keperluan keluarga. Sekarang kami bermaksud wakaf tanah untuk masjid atau panti. Apakah saya sebagai istri juga ikut mendapat pahala wakaf? Lalu untuk zakat kami, hitung harta gabungan suami istri, bagaimana sebaiknya? Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Ketika suami istri itu wakaf, maka apakah istri juga turut mendapatkan pahala dari wakaf itu? Jawabannya na'am, betul, apabila harta itu adalah harta milik bersama. Sehingga harta gabungan, campuran antara pendapatan istri dan suami, lalu dipakai untuk beli tanah bersama, berarti dia jadi mal mushtarak. Nah, pada saat itu diwakafkan, maka suami dan istri tadi dua-duanya dapat pahala sesuai dengan porsi nilai harta yang dimasukkan untuk pembelian tanah tersebut. Sesuai dengan porsi kepemilikan suami dan istri untuk pembelian dan pengadaan tanah tersebut. Itulah yang disebut dengan mal mushtarak. Sehingga kalau misalnya istri menyumbangkan 40%, ya, maka dapat pahala 40% dari total pahala wakaf. Dan sebaliknya kalau kalau suami misalnya punya 50%, istri 50%, ya sesuai dengan porsinya. Kemudian tentang bagaimana cara perhitungan zakat untuk selain sa'imah. Sa'imah itu binatang ternak yang digembalakan. Untuk selain sa'imah, harta selain sa'imah itu berarti uang, barang dagangan, ya, hasil pertanian. Maka zakat suami istri dipisahkan. Perhitungan zakat suami istri untuk selain objek sa'imah dipisahkan. Sehingga kalau istri, dan kalau gaji kan berarti uang ya. Kalau istri punya uang, punya tabungan, suami punya tabungan. Zakatnya dipisahkan. Suami ngitung sendiri, istri ngitung sendiri. Ya. Bagaimana kalau digabungkan? Ya, seharusnya dipisahkan. Berarti kalau digabungkan, gabungkannya itu kalau masih utuh dalam bentuk uang, tinggal dikira-kira saja. Ini suami punya berapa persen, istri punya berapa persen. Tapi kalau gabungannya itu dalam arti sudah dipakai Pak dalam hidup bersama, ya, untuk kebutuhan sehari-hari, ya sudah itu nggak dihitung zakat lagi. Itu sudah nggak dihitung zakat. Sudah berubah jadi makanan, berubah jadi pakaian, perabotan, tidak dihitung zakat. Yang dihitung zakat yang masih dalam bentuk liquid, uang. Nah, di situ di tabungan bersama tadi diprediksi saja suami berapa persen, istri berapa persen. Wah, nanti malah bikin berantem, Pak. Ya, jangan sampai berantem ya. Kira-kira saja. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya ingin bertanya, Ustaz. Jadi saya ini bekerja di salah satu perusahaan pertambangan gitu ya, Ustaz ya. Di sana saya sebagai staf IT. Nah, tapi di perusahaan saya ini masih banyak sekali software-software bajakan gitu, Ustaz ya. Dan kewajiban saya sebagai staf IT adalah harus tetap menginstalkan gitu kan ya. Nah, itu gimana kira-kira Ustaz harusnya sikap saya terhadap perusahaan ini? Maksudnya karena saya kan kewajibannya itu hanya mengikuti perintah atasan gitu kan ya. Nah, seperti apa kira-kira Ustaz? Ini tambang apa, Pak? Gimana, Pak? Tambang apa ini, Pak? Tambang batu bara, Pak. Batu bara ya. Startup atau sudah? Saya ada di staf IT, Pak. Bukan, tambangnya udah lama atau masih baru, Pak? Sudah lama, Pak. Baik, berarti sebenarnya kaya ya. Kekayaannya udah banyak. Betul, Pak. Baik, cukup Bapak. Nah. Baik, jadi keberadaan software bajakan itu kan intinya mendolimi pemilik software. Dia menggunakan harta milik orang lain untuk meraup keuntungan.
yang aneh dilakukan oleh perusahaan sekelas tambang. Kalau software bajakan ini bicara di skala mahasiswa yang makan sehari saja 2 kali, kadang minum itu nyari di masjid, dia marbot, gak mau ngekos karena menghemat misalnya. Gak punya motor, tiap hari cuman gayuh sepeda. Mungkin dengan pertimbangan kondisi mahasiswa yang gak punya seperti ini, lalu pakai software bajakan untuk kuliah, kita masih bisa ngasih toleransi. Oh maklum, dia nggak mampu. Ini perusahaan tambang. Dan sudah lama menumpuk kekayaan. Memakai hak orang lain. Dengan cara bajakan. Ya kalau bicara, sudahlah kita nggak usah pakai nggak usah pakai pertimbangan syariat. Bicara pakai normatif saja ya. Aturan normatif. Sudah, ini memalukan. Tindakan yang memalukan, maunya untung, tapi ternyata dia melanggar hak orang lain. Sehingga ia sampaikan kepada atasan, Pak, softwarenya kok bajakan tuh Pak? Padahal kita akan dapat kekayaan dari ini. Memanfaatkan harta milik orang lain untuk meraup kepentingan pribadi. Ya, kalau bisa segera beli yang asli. Kalaupun mahal, saya kira tabungannya sudah banyak, ya. Karena ini perusahaan tambang. Sehingga kita punya tanggung jawab, jangan sampai ada kezaliman orang lain. Kalaupun ternyata tetap tidak mau, gunakan software yang open source, yang gratisan, agar tidak melanggar hak orang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.